Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa dukung terus channel Termometer Islam dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Orang kafir saja mulai berani, monyet kafir mengutak-atik Ustaz Somad. Oh, bicara soal kafir bukan Ustaz Somad, sini yang ahlinya. Mau menantang, tiap orang masuk Islam dia komentar, tiap orang masuk Islam dia komentar. Kafir, jangan kau sendiri, Sorow. Satu Indonesia, saya tantang. Percaturan politik ini jauh melompat ke depan, saya sudah baca. Bukan zaman Belanda ini. Kami umat Islam ini seperti semboyan orang-orang yang ada di Timur Tengah, para mujahidin. Mereka katakan, kami berjuang bukan karena minyak yang melintas dari lautan Mediterania. Kami berjuang bukan karena bahan bakar fuel yang ada di Timur Tengah, karena kekayaan Timur Tengah. Kami berjuang karena akidah Islam. Saya dari sana masuk Islam tidak pernah berhenti cinta kepada agama ini. Allahu Akbar. Oh kafir. Oh itu ya pembohong. Kau yang pembohong. Banyak sekali orang kau bohongi dengan ajaranmu yang bohong. Ini kalau terjadi debat, saya sudah bilang teman-teman di Tanah Abang, jangan berkoar-koar di YouTube. Kalau laki-laki debat di depan, hadirkan semua, saya tantang satu Indonesia. Saya nggak perlu orang dampingi, cukup duduk di samping saya yang bicara. Mereka pikir mereka sudah menang, belum. Kami belum turun. Kami belum turun karena kami masih menghormati pemerintah. Biarkan pemerintah urus masalah. Tapi kalau Bapak Ibu pekah, ini bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak tahu apa-apa. Di samping kiri kanan Pak Jokowi. Nonton Indonesia Liars Club. Nonton Indonesia Liars Club. Mahasiswa menyerang Menkumham. Siapa itu? Kafir. Siapa itu? Kafir. Itu orang Islam seburuk-buruk Muslim tetap saudara. Dia tidak tega agama ini hancur. Saya munafik saudara Muslim, tidak akan begitu. Kafir punya pekerjaan. Walan tarda ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. La tazidana asadana si adawata lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Yang paling keras permusuhannya dengan orang beriman, Yahudi dan musyrik, kafir. Ini mereka pikir mereka sudah menang. Belum kafir. Kami belum turun, baru anak cucu, baru anak-anak kami itu. Allahu Akbar. Nanti kalau FPI turun, bilang FPI yang promotor. Nanti kalau Banser turun, bilang Banser. Nanti kalau Ansor turun, bilang Ansor. Jangan mau umat Islam diadu domba. Jangan mau. Masyarakat dengan polisi, polisi dengan masyarakat, masyarakat dengan militer, tentara dengan masyarakat. Kita semua adalah Muslim. Dia cuma segelintir mencoba. Ini high class political. Ini sudah politik kelas tinggi sekali ini. Tapi sudah di puncak sebenarnya ini. Tinggal menunggu dia patah di atas. Dia roboh ke bawah. Allahu Akbar. Kalau mahasiswa sudah turun, yakinlah bahwa yang berbicara itu adalah isi perut daripada rakyat. Kalau mahasiswa sudah turun, berarti ibu kandung, ibu pertiwi sedang menangis. Kalau mahasiswa sudah turun. Nah, kita sebagai pendakwa mencoba menetralisir keadaan, bukan memprovokasi, supaya negara ini menjadi baik, dipimpin oleh pemimpin yang bastotan fi ilmi wal jism al qawiyul amin, pemimpin yang kuat, pemimpin yang cerdas,
pemimpin yang mampu membaca setiap realitas persoalan dan berbuat adil bagi kemaslahatan umat seluruh Indo. Papua tidak jadi merdeka, Aceh tidak jadi merdeka, hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya, ekonomi Indonesia maju, dan kita semua berdaulat dalam segala kompetensi, kemampuan, sumber daya alam yang ada. Itu yang menjadi keinginan kita dalam berdakwah. Tidak ada tujuannya untuk supaya pro ke Prabowo. Tidak ada lagi istilah cebong dan kampret itu. Kita sudah bersatu sekarang. Amin ya Rabbal. Nggak ada itu lagi cebong kampret, nggak ada. Kita sudah bersatu sebagai satu keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Bersatu kita. Ini bilang aja baik-baik ke Pak Jokowi. Dari setiap masjid diutus 15 orang datang ke istana pelan-pelan. Udahlah Pak, Bapak mundur aja lah Pak. Ya tidak, ini kan sudah gawat ini. Nggak usah lagi Pak. Bukan Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi, yakin saya ada di samping kiri kanan Pak Jokowi. Sudah keadaan begini, apalagi kita nggak ada ormas Islam yang turun mahasiswa. Dan jangan ormas Islam terpancing. Saya ceramah di Banten, anak-anak adik-adik saya FPI ikut. Saya katakan kepada adik-adik Front Pembela Islam, jangan sekali-kali kalian muncul di televisi kalau diundang. Nggak mau lagi FPI sekarang. Kenapa? Ini jebakan semua supaya berita viral, berita punya berita, stasiun TV punya berita, untuk menggoreng, mengadu domba seolah-olah kita ini anti pemerintah. Padahal kita bukan anti pemerintah. Kita ingin bersama-sama dengan pemerintah membangun negara, terutama Islam di masa yang akan datang. Allahu Akbar. Jangan mau kita. Kalau ada wartawan ke sini minta wawancara dengan saya. Saya tidak punya tendensi, tidak punya interest, tidak punya kepentingan. Makanya saya dari dulu sendiri. Karena saya sudah tahu ke depan. Saya sudah bakal tahu ke depan. Oh ini nanti kalau saya berkelompok dituduh saya karena kelompok ini yang suruh, kelompok itu yang suruh. Enggak ada, enggak ada. Kemarin pun saya melawan tuh kafir itu karena sudah keterlaluan. Sok-sok pintar bahasa Indonesia saja enggak putus-putus, apalagi bahasa asing. Mau melawan saya, jatuhlah harga diri saya. Nggak level. Kalau level saya itu dari Amerika, dari Jerman datang ke sini, itu level saya. Kalau dari timur sana, orang Papua pun tak ada satu orang yang komentar. Karena saya lama di Papua. Dia dari NTT sana komentar sama saya. Urusan apa? Hubungan dari mana? Kenal dari mana? Hah? Walazina kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika ashabunar khalidina fiha wa bi'sal masir. Orang-orang kafir, ahli-ahli kitab yang mendustakan ayat-ayat kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk tempat kembali. Yang pembohongi ahli kitab, mereka pendeta. Bantah saya. Kalau Ustaz Somad salib katanya menyinggung salib. Salib itu bukan kematian Isa. Salib itu adalah simbol eksekusi dalam sistem pemerintahan Romawi. Manusia juga paham kalau salib itu kematian Yesus Hamasia, Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Allahu Akbar. Sudah lama orang Yahudi beragama Kristen. Yang lebih dulu beragama Kristen adalah Yahudi. Nanti kalau debat saya mau tanya, Yesus disalib di mana? Saya mau tanya kalau jadi debat, di meja debat, hadirkan orang Kristen, hadirkan orang Islam. Sebanyak Kristen yang hadir, insya Allah sebanyak itu yang bersahadat. Habis dermamu, habis rupiahnya kalau sampai hadir jadi debat. Coba nanti lihat. Saya mau tanya, Yesus disalib di mana? Tanggal berapa? Jam berapa? Di mana disalib? Oh, dia bilang disalib di Golgota. Sebelum Yesus disalib ada nggak orang disalib? Di zaman Musa ada. Barsisah pernah disalib. Jadi salib ini kalau orang bule pakai kalung salib bukan di agama Kristen. Artis Hollywood yang pakai kalung salib bukan di agama Kristen. Salib di Eropa dan Amerika hanyalah aksesoris.
Gereja di Amerika dijual, dijadikan diskotik, dijadikan restoran, dijadikan billiard table, dijadikan coffee house. Gereja nggak ada itu. Jadi kalau orang bilang itu adalah simbol kematian Yesus, kapan dia mati? Tahun berapa dia mati? Karena Yahudi mengatakan tidak ada Yesus Al-Masih disalib. Nggak betul. Tanah terbelah dua, kuburan orang-orang suci yang mati bangkit kembali. Itu dalam Bible. Saya mau tanya, ini yang mati-mati ini setelah itu tidur kembali di kubur atau pulang kampung? Salib. Kalau Ustadz Somad dipanggil, saya jadi saksi ahli. Amin ya Rabbal. Enggak lah, di depan gawang saya seliding penalti. Anak yang kena tiup, anak yang kena penalti, Ustadz Somad lolos. Ya begitu teman, saling bela dan sebagai pejuang pendakwah. Mana nih mantan-mantan kafir ini? Katanya Ustadz dari Kristen masuk Islam. Mana mereka? Kau masuk Islam cuma cari makan di dalam Islam. Di saat Islam diganggu kau tiarap. Saya bersyukur satu saja, dari kafir nggak punya apa-apa, tangan 10. Masuk Islam, orang Islam kasih rumah, orang Islam kasih mobil, orang Islam kasih baju. Pertaruhkan jiwa dan ragamu untuk agama ini. Amin ya Rabbal. Tiarap semua, tidak ada yang muncul kepalanya. Tapi kalau amplop di masjid cepat sekali. Makanya kalau goblok, kalau otak tumpul, hidup miskin, jangan masuk Islam. Ini bukan agama pelarian. Islam ini membutuhkan kualitas orang-orang kafir yang masuk, supaya agama ini dapat diperjuangkan demi